alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala syarifil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang kami hormati Sahibul Wudhu Bapak Zainuddin beserta seluruh keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan selalu beliau diberikan umur panjang dan sehat walafiat, memudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan putra-putrinya menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Hasan Basri, yang kami hormati orang tua kita yang selalu mendampingi kita, Bapak Kusnara, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ta'lim MNT yang berbahagia rahimakumullah. Sebelum kita mulai pengajian kita, mulai sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berpanjang nikmat sehatul iman, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Jamaah rahimakumullah, mulai sama-sama kita lanjutkan kajian taklim kita, yaitu membahas tentang fardhu wudu dan sunnah-sunnah wudu, halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda ghusli wajhi wa ghusli wajhi wa ghusli yadaini ila mirfaqaini wa mashu ba'd ar-ra'si wa ghuslu rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu wa sunanuhu asyaratu asya'a. At-tasmiyatu wa ghuslu kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadatu wal istinshaqu wa mashu jami'i ra'si wa mashu udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilul lihyati al-kaffati wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wa taharatu thalathan wa muwalatu. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani. Ta'aguman Allah berahmati wa segala fasihan jannati. Syailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha fasl wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun beberapa fardunya wudu itu ada 6 perkara.
yaitu yang pertama niat inda ghusli wajhi, yaitu ketika membasuh wajah. Jadi pada bab ini kita akan diingatkan kembali tentang masalah wudu. Masalah yang pertama adalah tentang rukun atau fardu di dalam wudu. Jadi yang namanya fardu atau rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan di dalam kegiatan itu. Contoh fardu wudu, maka yang namanya fardu itu kalau ditinggalkan maka wudunya menjadi tidak sah dan harus diulang kembali. Itu yang membedakan antara fardu dengan sunnah. Kalau sunnah, maka jikalaupun tidak dikerjakan ada yang tertinggal, maka tetap sah pekerjaan itu. Tetapi kalau sudah fardu atau rukun, maka jika tertinggal maka harus diulang kembali. Yang pertama adalah niat. Jadi yang menjadi fardu wudu yang pertama adalah niat. Nah, letak niat itu di mana? Itu di dalam hati ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita basuh tangan tuh belum membaca nawaitu wudu'an, belum. Karena niat itu letaknya adalah ketika kita membasuh wajah. Jadi ketika kita mengambil air, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a, ketika kita pas meletakkan air dalam kepada muka kita, itu baru niat di dalam hati. Niat nawaitu wudu'a liraf'il hadatsi asghari fardhillahi ta'ala. Jadi niatnya di situ. Itu yang pertama. Kemudian kalau niat itu adalah niat mandi besar, maka niatnya adalah ketika basuhan yang pertama. Nah, kalau kita mulai dengan basuhan kepala, maka ketika basuh itu kita niat nawaitu raf'al hadatsil akbar fardhillahi ta'ala. Itu. Pokoknya di dalam niat itu dilaksanakan ketika fardu yang pertama. Kalau wudu berarti ketika wajah, kalau mandi maka ketika basuhan yang pertama. Itu letaknya niat. Kemudian yang kedua, wa ghuslu wajhi, yang menjadi fardu wudu adalah membasuh wajah. Itu. Dari mana? Diawali dari apa nih? Jidat. Nah, jidat yang atas tempat tumbuhnya rambut itu sampai sampai dagu di bawah ini, dagu. Kemudian lebarnya sampai ini bagian telinga yang luar ini, dan kanan kiri sama. Itu yang masuk kategori bagian wajah. Kemudian yang ketiga, wa ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian jadi rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi sampai siku-siku di sini. Dan harus kita lebihkan, jangan dipepetin pas, tapi dilebihkan sedikit. Jadi melebihi siku. Jadi wudunya ketika membasuh tangan sampai kedua siku. Nah, kita lebihkan sedikit, tidak apa-apa. Jangan sampai kurang dari siku, karena rukunnya harus sampai kedua siku. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'du ra'si, yaitu mengusap. Nah, ini bukan membasuh. Jadi kalau tadi wajah membasuh, tangan membasuh, nah kalau sebagian kepala ini mengusap. Jadi nggak pakai air, bukan. Hanya sekedar air kita ambil, kita usap. Nah, jadi beda antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh airnya harus sampai mengalir kalau membasuh. Tapi kalau mengusap cukup kita usapkan aja pada bagian yang kita wudu. Itu sebagian kepala aja. Boleh di tengah, boleh di belakang, boleh di depan. Sah hukumnya. Kemudian wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi batasnya sampai mata kaki itu. Tartibu, kemudian yang terakhir adalah tertib. Jadi harus berurut wudu itu. Dari niat ketika wajah itu membaca niat ketika wajah, kemudian tangan, kemudian basuh sebagian kepala, kaki dan seterusnya harus tertib. Tidak boleh
tidak tertib, karena tertib ini menjadi salah satu rukun wudhu. Alam mengatakanlahu atas apa yang tadi telah diterangkan dari awal. Jadi niat, kemudian membasuh wajah beserta dengan niat, kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kemudian membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan harus tertib. Itu 6 perkara yang menjadi rukun wudhu. Kemudian sekarang wasunanuhu asyarat asya'an. Sekarang akan bahas tentang sunnah-sunnah di dalam berwudhu. Ada 10 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Jadi sunnah ketika kita berwudhu adalah membaca bismillah. Jadi at-tasmiyatu itu membaca basmalah. Jadi ketika kita mencuci tangan, sunnahnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setiap kegiatan atau setiap perbuatan yang baik yang tanpa diawali dengan membaca bismillah, faktor maka akan terputus keberkahannya, maka akan terputus kebaikannya. Dalam hal apapun, makan minimal kita harus baca bismillah. Kemudian belajar harus kita baca bismillah. Karena setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan membaca bismillah, dalam artian pekerjaan yang baik, maka akan terputus keberkahannya. Kemudian yang kedua, wa ghusl kaffaini qabla idkhalihi ma'al ina'a, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua telapak tangan pada wadah. Jika kita wudhunya itu di tempat tempayan atau di kolam mungkin, maka sunnahnya dicuci dulu kedua tangan kita, khawatir ada najis atau lain sebagainya. Jadi dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, walmat matotu adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur ini merupakan kesunahan. Kemudian wal istinsyaku. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Jadi disedot. Gitu. Kemudian dikeluarkan kembali. Namanya istinsyak. Kemudian wa masuk jami'ir ra'si, yaitu mengusap seluruh bagian kepala. Nah, kalau tadi rukunnya hanya ba'du ra'si, tetapi kalau sunnahnya itu wa masuk jami'ir ra'si, mengusap sebagian seluruh kepala. Caranya boleh dengan seperti ini. Ambil air, kemudian kita usapkan. Kita balikan ke depan. Air, usapin. Bismillah. Nah, boleh. Itu caranya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah supaya wudhu kita lebih sempurna, maka tidak hanya sebagian yang kita usap, tapi seluruh bagian kepala. Kemudian wa masul udhuna ini zahirina wa batinina bima'in jadidin, yaitu mengusap dua telinga, baik yang bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru. Jadi kita putar gini. Jadi bagian luar dan dalamnya sampai merata semuanya. Jadi bukan pakai air dibuat-buat, bukan. Jadi mengusap, masun, bukan goslun. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin ada anak kecil wudhu bagian telinga dengan pakai salah. Jadi mengusap bukan membasuh. Kemudian wa takhlilul lihyati al-kafati. Sunnah yang selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot. Nah, ini bagian punya jenggot. Kalau yang nggak punya jenggot ya apa yang di sela-selain. Al-kafati. Nah, jenggotnya juga jenggot yang tebal. Jadi kalau jenggotnya tebal, kalau tebal itu artinya berarti kulitnya nggak kelihatan, tertutup oleh rambut. Maka sunnahnya di sela-selanya, begini. Diusap-usap supaya bagian kulitnya itu terbasuh oleh air. Nah, ini bagian punya jenggot yang tebal. Kalau bang mau nggak cukup ya, masih. Apalagi yang jenggotnya cuma 3, ya nggak perlu itu.
Akar gigi kita nih bukan jenggot itu. Jadi kalau yang jenggotnya tebal, maka sunnahnya disela-selahi dengan cara diusap-usap sampai sekiranya kulit itu terbasuh oleh air. Itu kesunahannya. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Jadi jari tangan kita disela-selahi, atau jari kaki sama. Jadi yang kaki kanan dengan tangan kiri dari bawah kita selahi, kemudian dari atas, kemudian sama yang kaki kiri dengan tangan kanan. Jadi kita disela-selahi jari-jarinya, supaya kalau ada kotoran atau najis yang ada pada bagian itu bisa hilang, ataupun kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya air pada bagian tersebut. Wa taqdimu ma'al yusra, kemudian mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Contoh tangan, bagian yang kanan dulu kita basuh, kemudian bagian yang kiri, kemudian sama kaki juga gitu. Kecuali kalau anggota itu bisa kita basuh sekaligus, contoh telinga itu sekaligus boleh. Tapi kalau kaki kan susah kalau mau dicuci sekaligus. Maka yang bagian tangan kemudian kaki, afdolnya dicuci bagian yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kirinya. Itu sunnahnya. Kemudian waktu hawatul salatan, dan disucikannya 3 kali. Jadi membasuh kaki 3 kali, tangan juga 3 kali, mengusap telinga juga 3 kali, semuanya sampai 3 kali. Itu merupakan kesunahan. Iya. Wal muwalatu, dan yang terakhir adalah muwalah. Muwalah itu artinya berurutan dan langsung, tidak disela-sela oleh pekerjaan tertentu. Contoh begini, seumpama ketika kita lagi berwudu, ternyata air habis atau mati, maka kita boleh pindah ke tempat mungkin tetangga kita lanjutkan kembali, maka itu tidak batal wudunya. Jadi selama tidak batal, maka boleh langsung dilanjut kembali. Seumpama baru basuh muka, airnya habis, kita lari ke tempat orang lain, ternyata ada air situ, langsung saja dilanjutkan wudunya selama belum batal. Tapi kalau udah batal, maka harus kita ulangi kembali. Kemudian tetap sah, hanya saja tidak mendapatkan kesunahan karena sudah tidak langsung, maksudnya ada jeda tertentu yang kita tidak kerjakan, tetapi sah, hanya saja tidak mendapatkan kesunahan. Jadi afdalnya wudhu itu ya langsung sampai selesai, tidak boleh diselangi dengan pekerjaan apapun. Coba pas wudhu ada yang nanya, ayo ngobrol dulu, baru setelah itu dilanjut lagi ya. Tidak bagus, tetapi sah, hanya saja tidak mendapatkan kesunahan dalam berwudu. Jadi itu pembahasan tentang wudu, karena wudu ini merupakan salah satu syarat kita akan melaksanakan ibadah sholat. Kalau wudunya sah, bagus, maka sholatnya juga sah. Tapi kalau dari wudunya saja sudah tidak benar, maka otomatis ibadah yang lain pun menjadi tidak bagus ataupun tidak sah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, kemudian untuk para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.